Jadi kita kali ini akan membahas masalah tentang tip burn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Urban Growth ID. Nah, jadi kita kali ini akan membahas masalah tentang tip burn atau daun yang gosong yang ada di selada. Jadi kita akan membicarakan apa itu tip burn, apa itu ciri-cirinya, dan bagaimana cara mengatasinya. Dan juga tidak lupa apa sebabnya dari tip burn itu sendiri. Oke, untuk yang pertama kita langsung masuk ke definisi dari tip burn itu sendiri. Jadi tip burn itu adalah dimana kalsium tidak naik sampai ke ujung daun. Penyebab tip burn bukan semata-mata kekurangan kalsium aja. Bisa jadi karena kalsium ada cukup di larutan hidroponik, tetapi tidak terserap dengan baik. Nah, penyebab tidak terserap dengan baiknya ini juga banyak sebabnya. Salah satu yang pertama adalah mungkin suhunya itu suhu yang ada di lingkungan sekitar, atau juga suhu yang ada di air pada pipa PVC-nya itu terlalu panas. Nah, atau juga bahkan karena kurangnya kadar oksigen yang ada di instalasi hidroponik. Oke. Jadi yang kedua, ciri-ciri dari tip burn, yaitu biasanya dia di ujung daun itu mengalami kegosongan. Gosong seperti terbakar. Nah, jadi untuk kita yang masih pemula mungkin berpikir ketika tip burn ini karena kepanasan. Karena apa? Karena logikanya gini. Sesuatu itu terbakar itu karena panas kan. Nah, tapi tidak berlaku di sistem hidroponik. Jadi tanaman gosong terbakar itu bukan karena terbakar kepanasan matahari, tetapi karena itu tadi penyebabnya kalsium itu tidak naik dengan baik atau tidak terserap dengan baik pada tanaman. Tapi bisa juga penyebab tip burn ini karena ppm pada nutrisi itu terlalu tinggi. Nah, misalkan selada itu kan normalnya itu antara 1400 sampai 800. 1400 itu sudah maksimal. Tapi misalkan kita teledor ngecek nutrisi, tidak mengecek nutrisi secara rutin, bisa jadi saat itu juga kepekatan ppm itu naik drastis. Contoh, saya pernah waktu itu keluar kota. Tanaman hidroponik saya tinggal selama 6 hari. Itu saya pasrah aja tuh, nggak saya titipkan ke tetangga atau ke keluarga, nggak. Jadi ketika saya pulang sampai rumah, tahu nggak berapa ppm ya? Kurang lebih itu 2000-an lebih pokoknya. Itu luar biasa sekali, dimana batas maksimalnya hanya 1400, ini mencapai 2000 ke atas. Parah sekali kan. Nah, dan cara mengatasinya itu cukup mudah. Yang pertama, kita jaga stabilitas ppm nutrisi. Usahakan tetap pada SOP ada yang berlaku, yaitu antara 800 sampai 1400 itu maksimal, jangan lebih. Dan yang kedua, cara mengatasinya yaitu usahakan kadar oksigen yang ada di hidroponik kita itu cukup. Dengan apa? Bisa mungkin dengan bantuan modifikasi venturi atau menambahkan aerator mungkin jika perlu. Nah, itu juga salah satu cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga, jaga kestabilitas suhu lingkungan yang ada di sekitar hidroponik kita. Contoh misalkan di sekitar kita itu suhunya sangat tinggi, bisa kita atasi dengan membuat greenhouse, lalu kita kasih mist fan atau kipas angin embun. Nah, itu juga cukup membantu menjaga stabilitas suhu yang ada di sekitar lingkungan greenhouse kita. Oke teman-teman, nah di sini bisa kalian lihat, ini selada kita mengalami tip burn atau daun terbakar. Nah, ini banyak sekali faktor penyebabnya. Di antaranya yang paling sering dialami oleh para petani hidroponik yaitu karena tingginya kepekatan ppm pada nutrisi. Nah, mungkin pada saat itu karena keteledoran, mungkin karena kurang sering ngecek nutrisi, mungkin saat itu nutrisinya di atas daripada standar yang sudah ditetapkan.
Nah, kalau pengalaman saya ini memang murni keteledoran saya sendiri. Karena beberapa hari lalu, ini kebun saya tinggal selama 6 hari. Karena saya ada urusan di luar kota. Ketika saya tinggal, pas saya pulang, itu sudah tip burn seperti ini. Tapi cuman beberapa, nggak semua. Nah, ini selada Grand Rapid, ini berusia 30 hari setelah tanam. Ini sudah siap panen sebenarnya. Dan alhamdulillah sudah di booking orang satu baris ini. Sudah di booking orang untuk penjual burger dan kebab. Dan tip burn ini memang biasanya dia yang diserang itu daun-daun muda, daun-daun yang baru tumbuh. Kalau daun-daun yang sudah besar seperti ini itu nggak apa-apa biasanya. Nah, daun-daun yang baru tumbuh itu bisa diserang sama pengaruh dari nutrisi itu. Jadi ini adalah tandon nutrisi kita. Ini saya tutupin pakai genteng. Ini supaya nggak lumutan. Karena saya menggunakan tandon kontainer bening ini. Dan saya lapisin plastik hitam supaya nggak lumutan. Karena nutrisi tanaman itu kalau langsung kena matahari dia akan berlumut. Nah, jadi ya untuk menghambat terjadinya proses tumbuhnya lumut, itu kita berikhtiar dengan cara seperti ini. Mari kita cek berapa sih kepekatan nutrisinya, kok bisa jadi mengalami tip burn seperti ini. Kita cek yuk. Nah, kita tekan hold supaya tidak berubah angkanya. Kalian lihat berapa? 2842 ppm. Jauh banget kan? Ini 2800. Nah, gimana nggak terbakar daunnya? Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan mengenai masalah tip burn. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ingin ingin didiskusikan, bisa kalian tulis di komentar. Mari kita sama-sama belajar. Di sini tidak ada guru, tidak ada senior atau junior. Kita semua sama belajar di sini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe, like, dan share.